Hai, salam sejahtera dan selamat bertemu dalam rancangan Tanya Kawan. Satu siri ulasan untuk menemukan jawaban bagi pelbagai bentuk persoalan berkaitan dengan dilema dan permasalahan seseorang belia. Saya Exworthy Daryl akan menjadi peneman Anda semua sepanjang musim ini. Oleh itu, sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan maupun dilema, jangan khawatir. Tanya kawan dan kami pasti akan dapat membantu Anda. Saya pasti ramai para remaja di luar sana yang sangat gemar untuk bermain permainan atas talian ataupun online gaming. Begitu ramai yang sanggup meluangkan masa dengan begitu lama untuk bermain sehingga tanpa sadar telah terperuk di dalam bilik tidur selama berjam-jam. Fenomena sebegini amatlah merunsingkan para ibu bapa karena ianya akan memberi kesan negatif langsung kepada anak-anak mereka. Bermain game atas talian di luar kawalan kendiri akan menyebabkan ketagihan yang menjurus kepada masalah kesehatan mental. Pada episode kali ini, kita akan membincangkan tentang bahaya ketagihan game online dan bagaimana kita boleh mengelak serta mengatasinya. Tahukah Anda semua bahwa organisasi kesehatan sedunia PBB ataupun WHO pada pertengahan tahun 2018 secara rasmi telah menetapkan ketagihan game atau game disorder ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD sebagai penyakit gangguan mental untuk pertama kalinya. WHO menyebutkan bahwa ketagihan game merupakan disorders due to addictive behavior ataupun gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau ketagihan. Seseorang yang lebih mengutamakan bermain game daripada melakukan kegiatan positif yang lain dikatakan mengalami behavioral disorder ataupun gangguan perilaku. Ketagihan game didefinisikan sebagai pola perilaku bermain, baik permainan online maupun offline, game digital ataupun video game dengan beberapa tanda sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat mengendalikan keinginan untuk bermain game. Yang kedua, lebih mengutamakan bermain game dibandingkan minat terhadap kegiatan olahraga atau aktiviti riada lainnya. Ketiga, seseorang itu akan terus bermain game meskipun ternyata ada kesan negatif yang jelas terlihat. Keempat, setiap kali bermain akan menghabiskan waktu yang lama, bahkan meningkatkan durasinya dari hari ke hari. Kelima, merasa mudah marah dan tersinggung di saat dilarang ataupun diminta berhenti untuk bermain game. Dan yang kelima, selalu berpikir tentang game online walaupun pada ketiga mengerjakan aktiviti lainnya. Apa yang tambah menyedihkan adalah minat untuk perkara-perkara rohani serta untuk masa berdoa dan membaca firman Tuhan juga sanggup digadaikan demi untuk bermain game online tersebut. Sebenarnya, permainan game online memang tidak seburuk anggapan sebagian besar orang. Jika ianya dipergunakan dengan bijaksana, bermain permainan di dalam gadget akan dapat menurunkan tingkat stres yang sedang dialami. Namun demikian, beberapa kajian telah menyatakan bahwa ketagihan permainan online dan penyalahgunaannya dapat meningkatkan rasa stres dan mengakibatkan tekanan kepada seseorang itu. Dia akan cenderung untuk menjadi lebih agresif, bahkan sehingga menimbulkan keganasan. Oleh karena itulah, ketagihan seperti ini harus mendapatkan rawatan segera. Main game online dapat menimbulkan rasa gairah atau kepuasan yang berlebihan. Keadaan ini terjadi daripada pelepasan dopamin di otak, yaitu hormon yang merangsang perasaan senang ketika seseorang sedang mencapai kejayaan atau kemenangan. Dopamin juga membantu mempertahankan minat dan perhatian seseorang.
Pelepasan hormon dopamin inilah yang nantinya akan dapat memacu seseorang itu untuk bermain game terus-menerus, seperti halnya ketagihan alkohol atau obat-obatan. Jika penyakit mental ini dibiarkan, pelepasan dopamin akan menjadi semakin banyak, dan hal ini tentunya mendatangkan kesan kegiatan yang semakin parah. Nah, berikut adalah beberapa langkah untuk mengelakkan daripada ketagihan game online. Yang pertama, tetapkanlah durasi untuk bermain game online. Berusahalah untuk menghitung jumlah waktu bermain game online yang Anda habiskan. Tujuannya adalah untuk membantu Anda mengatur waktu bermain game tersebut agar tidak lagi berlebihan. Kedua, kurangi perlahan-lahan dan jangan berhenti sekaligus. Setelah mengetahui bahwa Anda menghabiskan waktu 20 jam dalam satu minggu, maka itu berarti bahwa Anda telah menggunakan waktu hampir satu hari untuk bermain game online. Durasi panjang seperti ini menunjukkan sudah tiba saatnya untuk mengurangi waktu dengan perlahan. Cobalah untuk membuat sasaran, mengurangi waktu bermain sehingga 10% setiap minggunya, sehingga pada akhirnya di bulan berikutnya Anda hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam sahaja. Ketiga, kuatkanlah tekad untuk berhenti. Hal yang paling penting dalam mengatasi segala bentuk ketagihan adalah niat yang kuat. Ini merupakan senjata yang paling kuat untuk melawan segala jenis ketagihan, termasuklah game online. Kuncinya di sini adalah bagaimana Anda dapat menyusun keutamaan di dalam hidup Anda. Jika Anda menyadari bahwa banyak hal lain lagi yang masih lebih penting selain bermain game, maka akan menjadi lebih mudah bagi Anda membiasakan diri untuk tidak ketagihan bermain game lagi. Sekiranya tahap ketagihan Anda sudah menjadi terlalu parah, maka Anda perlulah mengunjungi dokter ataupun pakar psikologi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat profesional. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapatkanlah pertolongan daripada Tuhan dan mintalah kekuatan daripada Roh Kudus-Nya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan Anda jalan keluar. Sekian sahaja ulasan kita untuk kali ini. Sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan ataupun perkongsian yang ingin diluahkan, bolehlah menuliskan kepada kami melalui laman sesawang hopetv.asia ataupun melayari Facebook page kami di Hope Channel Asia Tenggara. Ingatlah, jika Anda ada sebarang permasalahan, tanya kawan dan kami pasti dapat membantu Anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.